Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelelahan dan latihan. Nah, kelelahan di sini adalah suatu pengalaman dari setiap individu, dan kelelahan dapat didefinisikan sebagai hilangnya kemampuan untuk menghasilkan kekuatan maksimal selama otot berkontraksi. Nah, di sini kelelahan adalah suatu proses juga, proses alami yang terjadi pada seseorang ketika melakukan olahraga. Dan olahraga adalah hasil dari aerobik yang meninggi diikuti meningginya aerobik. Nah, misalnya itu eh, digunakan untuk melakukan olahraga itu, tetapi bersamaan itu juga dihasilkan ulah pada zat sampah produksi asam laktat yang melebihi konsumsi di ambang anaerobik akan terakumulasi menjadi kelelahan. Aktivitas di ambang anaerobik biasanya dicapai individu itu pada 60% dari maksimal oksigen yang dikonsumsi. Oke. Eh, yang kedua itu latihan. Nah, kalau latihan adalah menurut Harsono tahun 2018 itu mengungkapkan bahwa latihan adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja dan dilakukan secara berulang-ulang dengan kiang hari, kiang menambah jumlah latihan atau pekerjaannya. Misalnya kita itu misalnya dalam posisi kita pada hari ini itu kita latihan misalnya sit up. Misalnya hari ini kita sit up itu 20 kali. Nah, besoknya itu kita sit up lagi. Besok harinya itu kita sit up sebanyak 10 kali. Pokoknya itu kita latihan eh, pada hari berikutnya itu usahakan kita tambah 10. Begitupun dengan seterusnya. Baik, selanjutnya itu eh, kedua itu pengertian latihan fisik dan latihan teknik. Oke, baik. Kalau latihan teknik itu, sorry, latihan fisik itu adalah suatu kegiatan fisik dan dilakukannya itu beberapa aturan yang tertentu dan dilakukan secara sistematis dalam waktu yang relatif, serta bebannya meningkat secara progres. Nah, latihan fisik ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kondisi fisik kita secara menyeluruh. Nah, karena tanpa kondisi fisik yang baik, atlet tidak dapat mengikuti latihan-latihan selanjutnya dengan sempurna. Oke, baik. Di sini di PPT itu terdapat ada gambar latihan fisik, yaitu salah satunya latihan fisik itu adalah core training. Nah, core training di sini adalah suatu latihan yang dilakukan pada area batang tubuh antara sendi bahu dan sendi pinggul. Nah, core training ini tidak hanya bermanfaat untuk mencegah dan mengobati, tetapi juga memperbaiki eh, kualitas hidup kita atau umur, eh, dan memacu performa dalam olahraga, memperbaiki postur tubuh, dan mencegah cedera olahraga. Nah, gerakan dasar pada otot core itu contohnya itu dari gerakan membungkuk ke depan atau fleksi. Yang kedua, membungkuk ke samping itu fleksi lateral. Yang ketiga itu meluruskan, yaitu ekstensi dan memutar dalam yaitu rotasi. Nah, ada pula itu terdapat latihan bentuk dua latihan utama pada core, yaitu latihan stabilitas dan latihan kekuatan. Baik, oke. Yang selanjutnya itu latihan teknik. Nah, latihan teknik menurut Soeharno dalam Budianto tahun 2012 itu, latihan teknik merupakan latihan keterampilan untuk meningkatkan kesempurnaan teknik atau skill. Latihan teknik ini bertujuan untuk mempermahir teknik dasar gerakan dan dasar umum maupun teknik
yang baru dipelajari untuk menunjang performa gerakan atlet di lapangan. Ya, baik, selanjutnya itu kan di sini kita menjelaskan mengenai latihan teknik. Nah, di sini latihan teknik itu adalah latihan teknik dalam fisiologi olahraga adalah suatu cara yang digunakan atau dikembangkan oleh seseorang atau atlet untuk menyelesaikan eh, atau memecahkan suatu tugas gerakan dalam olahraga secara efektif dan efisien. Efisien. Dan maksudnya yang dimaksud tugas gerakan di sini adalah itu bentuk-bentuk aksi, aksi atau gerakan, perbuatan atau maksudnya itu perbuatan dalam misalnya misalnya dari sikap tubuh kita kayak gimana, ya, tindakan motorik yang dilakukan seseorang dalam berolahraga untuk mencapai suatu gerakan. Sedangkan efektif itu berarti sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Sesuai apa yang kita harapkan, misalnya kita olahraga itu mendapatkan kita keringat, misalnya gitu. Dari dan efisien berarti hemat dalam penggunaan tenaga. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam latihan teknik. Macam-macam latihan teknik terbagi atas 3. Yang pertama yaitu teknik dasar. Teknik dasar seringkali disebut sebagai teknik standar yang terdapat pada setiap cabang olahraga. Yang kedua yaitu teknik lanjutan. Sebagai bentuk pengembangan dari teknik dasar adalah teknik lanjutan, yaitu penguasaan teknik cabang olahraga dengan tingkat koordinasi halus. Pada tingkat koordinasi halus ini, seseorang mampu melakukan teknik cabang olahraga dengan baik dan lancar. Dan yang ketiga yaitu teknik tinggi. Teknik tinggi disebut sebagai teknik atau keterampilan motorik dengan tingkat kesulitan tinggi karena secara kualitas berada di atas teknik dasar dan teknik lanjutan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan latihan fisik dan latihan teknik pada atlet. Latihan fisik dan latihan teknik adalah dua komponen penting dalam persiapan atlet. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Latihan fisik yang baik akan menjadi dasar bagi penguasaan teknik yang efektif, sementara latihan teknik yang benar akan memaksimalkan potensi fisik atlet. Kombinasi yang tepat antara keduanya akan menghasilkan atlet yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Latihan fisik seringkali didahulukan daripada latihan teknik dalam program pelatihan atlet karena beberapa alasan penting. Yang pertama, membangun fondasi fisik yang kuat. Latihan fisik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas fisik atlet secara keseluruhan, seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, dan fleksibilitas. Yang kedua, tanpa fondasi fisik yang kuat, atlet akan kesulitan melakukan gerakan teknik yang kompleks dan membutuhkan banyak energi. Selain itu, risiko cedera juga akan meningkat jika teknik dilakukan dengan kondisi fisik yang belum memadai. Yang kedua, meningkatkan efisiensi gerakan. Latihan fisik membantu meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan kontrol tubuh. Hal ini memungkinkan atlet melakukan gerakan teknik dengan hal efisien dan akurat. Dengan kondisi fisik yang baik, atlet dapat menguasai teknik dengan cepat dan lebih mudah. Gerakan yang efisien juga mengurangi risiko kelelahan dan cedera saat berlatih atau bertanding. Yang ketiga, mencegah cedera. Latihan fisik yang terprogram dengan baik membantu memperkuat otot, tendon, dan ligamen. Hal ini membuat tubuh atlet lebih tahan terhadap tekanan dan benturan, sehingga mengurangi risiko cedera saat melakukan gerakan teknik yang intens. Fisik yang prima juga memungkinkan atlet untuk lebih cepat pulih setelah latihan atau selesai pertandingan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Latihan fisik yang berhasil meningkatkan kondisi fisik, atlet akan memberikan rasa percaya diri yang besar. Atlet yang merasa kuat dan bugar akan lebih berani mencoba.
Meskipun latihan fisik penting sebagai fondasi, bukan berarti latihan teknik diabaikan. Latihan teknik harus diberikan secara proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan atlet. Keseimbangan antara latihan fisik dan latihan teknik akan menciptakan atlet yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Contoh kombinasi latihan fisik dan teknik. Yang pertama, latihan lari dengan bola untuk meningkatkan ketahanan dan kemampuan mengontrol bola. Yang kedua, latihan angkat besi dengan gerakan yang tepat untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan melakukan gerakan yang tepat. Prioritas latihan. Prioritas latihan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis olahraga, tingkat kemampuan atlet, dan bertujuan untuk latihan. Namun secara umum, latihan fisik dan teknik harus dilakukan secara seimbang untuk mencapai kemampuan yang optimal. Contoh prioritas latihan yang pertama, untuk atlet yang baru memulai latihan, prioritas latihan adalah latihan fisik untuk meningkatkan kemampuan fisik dasar. Yang kedua, untuk atlet yang sudah memiliki kemampuan fisik dasar, prioritas latihan adalah latihan teknik untuk meningkatkan kemampuan teknik dan keterampilan. Latihan fisik bertujuan untuk membantu kondisi tubuh sebagai dasar untuk meningkatkan ketahanan, kebugaran, dan pencapaian suatu prestasi.